Selamat siang menjelang sore teman-teman tim bloggers. Di luar studio udaranya panas sekali, jalannya padat. Jogja ini memang luar biasa ini. Hari ini udaranya panas, jalannya ramai sekali. Itu karena udah keseruan loh. Karena Jogja istimewa. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita ingat pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 itu Undang-Undang Keistimewaan untuk Yogyakarta lahir di tanda-tangannya. Nah, di studio Timo Blog Channel itu ada seorang pelaku ini yang benar-benar pelaku, Malioboro itu pelaku sampai ke gedung agung, saya ingat betul. Ya, bersama saya ada Mas Widiasto Wasana Putra. Beliau adalah dari Sekber Keistimewaan DIY. Nah, saya akan tanya nih kepada Mas Widiasto ini terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan. Nah, yang pertama gini, Mas, kenapa sih yang pertama gini, Mas? Kenapa sih Yogyakarta itu harus diberikan Undang-Undang Keistimewaan? Satu. Terus yang kedua, kalau dengan targetnya apa? Istimewanya apa? Sekedar balas budi. Ini terus opo gitu. Nah, ini Mas. Ya, ada dua hal besar, Mas. Yang pertama, status keistimewaan Jogja itu mengacu pada aspek sejarah yang pertama. Bahwa Yogyakarta itu sejatinya tidak pernah dijajah dalam tanda petik. Tidak pernah dijajah. Oh gitu ya? Ya, jadi ketika Belanda masuk ke wilayah Kesultanan Yogyakarta, itu yang terjadi adalah kontrak-kontrak politik. Jadi bukan menjajah gitu? Benar, jadi masuknya Belanda itu kontrak politik. Saya masuk, raja, kemudian menandatangani kontrak politik, di mana substansinya itu Belanda yang bikin, dan itu merugikan. Nah, itu kemudian ya bisa dikatakan menjajah juga. Tapi ketika Belanda masuk ke wilayah Jogja, itu tidak masuk ke ruang kosong. Karena di sini ada pemerintahan, ada raja, ada masyarakat, ada struktur pemerintahan. Jadi makanya kemudian Belanda memaksakan yang namanya Pepatih Dalam. Pepatih Dalam itu adalah orang yang ditunjuk oleh Belanda, posisinya sebagai patih. Panjangan Belanda di dalam kerajaan. Nah, ini berlaku sampai di era Jepang. Patih Dalam itu. Jadi dia dua kaki, dia mengabdi ke Belanda, tapi juga melayani Sultan. Tapi pada hal tertentu ya dia pasti berpihak Belanda. Itu Patih Dalam. Begitu ya? Tidak. Ya? Ada sampai di era B9. Itu dimulai dari perjanjian Giyanti gitu ya? Yang 17 itu sudah. Itu sejak Perang Diponegoro. Sejak Perang Diponegoro. Ya. 1825 ya. Jadi Perang Diponegoro itu membawa dampak yang sangat dahsyat bagi Kesultanan Yogyakarta. Karena wilayah mancanegara itu dirampas. Wilayah mancanegara Kesultanan Yogyakarta itu diambil itu dengan perjanjian Klaten. Jadi DIY itu ya Jogja itu ya hanya DIY sekarang itu. Prambanan sama Kaliprogo. Iya, jadi Madiun, Magetan, Ponorogo itu diminta sama. Nah, itu kemudian Belanda menyebut Jogja itu Vorsterlanden, bekas wilayah kerajaan. Nah, di era Jepang, daerah istimewa Yogyakarta itu juga diperlakukan sama seperti Jepang memperlakukan Jogja, namanya daerah Kochi. Nah, karena Kochi itu ya kira-kira daerah istimewa. Karena Jepang juga tidak mudah Sultan. Bahkan ketika Patih Danurejo itu sakit karena sepuh ya, dan kemudian meninggal, habis 9 itu tidak mengangkat patih baru. Jepang juga tidak apa-apa. Nggak masalah. Artinya kan meskipun di perjanjian Jepang dengan Sultan itu ada bahwa hanya Jepang melanjutkan perjanjian. Tapi ketika tidak ditunjuk, ya Jepang tidak masalah. Itu daerah Kochi. Makanya kemudian ketika proklamasi 17 Agustus atas beberapa pangeran Jogja itu kan ada pangeran
Bintoro, kemudian ada satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 2 panganan Jogja yang itu masuk di BPUPKI. Itu meyakinkan kepada Soekarno bahwa Soekarno, kamu berikan daerah istimewa Jogja karena Jogja itu pasti akan mendukung proklamasi kira-kira. Karena itu diskusi itu Jogja mengirimkan kawat ucapan selamat tanggal 19. Tanggal 19 juga Bung Karno memberikan piagam kedudukan kepada daerah istimewa Yogyakarta, kerajaan Yogyakarta. Ya, bahwa Yogyakarta sebagai daerah istimewa bagian dari NKRI. Tapi piagam itu diberikan tanggal 6 September setelah menunggu pernyataan resmi kedua Sultan dan Pakualam itu mengeluarkan amanat 5 September. Oh iya itu ya. Oke, terus? Nah itu proklamasi kawat ucapan selamat amanat 5 September dan piagam kedudukan ini 4 mandatori ya. 4 mandatori yang kemudian melahirkan daerah istimewa Yogyakarta. Jakarta waktu itu jadi Komite Nasional Indonesia Daerah yang pertama sebagai KNID di Indonesia. Sampai kemudian muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 pembentukan DIY. Itu definitif kan. Tapi itu belum mengatur kepastian pengisian jabatan gubernur. Baru muncul di Undang-Undang Istimewa Nomor 13 Tahun 2012. Oh, jadi intinya bahwa teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana pentingnya peran Kesultanan Yogyakarta terhadap adanya NKRI lah, katakanlah seperti itu. Kemudian pertanyaan saya adalah, kalau itu menjadi landasan pembentukan undang-undang keistimewaan, sehingga Yogyakarta punya sesuatu yang istimewa, kemudian hal yang terpenting dari undang-undang keistimewaan itu apa, Mas? Ya sejatinya substansi dari daerah istimewa itu adalah bahwa kekuasaan DIY itu dipegang oleh Sultan dan Pakualam bertahta. Itu intinya keistimewaan itu urusan politik kekuasaan. Intinya di situ. Makanya waktu kita demo dulu bahasanya penetapan, nah itu intinya. Baru kemudian ketika pembahasan isi undang-undang muncullah soal pertanahan, tata ruang, kemudian kebudayaan, kelembagaan. Itu menurut saya kembangannya aja, kembangan. Tapi intinya adalah kekuasaan. Politik kekuasaan bahwa Yogyakarta dipimpin oleh seorang raja. Gubernur dan wakil gubernur adalah Sultan dan Pakualam bertahta. Itu intinya ya. Intinya itu. Oke. Ini posisi eksekutif lah. Nah, Mas, justru sekarang yang kalau soal penetapan gubernur sebagai raja sebagai gubernur dan Pakualam sebagai wakil gubernur, tampaknya tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait langsung dengan masyarakat. Artinya itu lebih banyak ke imbas politik, maksudnya ke urusan historisitas. Nah itu. Sekarang kalau ini loh Mas, kalau misalnya dari poin-poin keistimewaan Jogja itu Mas. Ya Pak, ya saya memaksud pertanyaan Mas ini bahwa apa sih yang dirasakan manfaat? Ya, apa pengalaman kan itu tanggung jawab seorang pemimpin. Bagaimana memberikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Makanya kan kalau habis 9 mempunyai diksi tahta untuk rakyat, berarti kan kekuasaan itu diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau itu kan sama dengan substansi dari kata republik. Republik itu kan dari bahasa Latin yang asal katanya res publica, untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Itu kan tahta untuk rakyat. Nah, kalau habis 10 ini kan punya tahta untuk kesejahteraan masyarakat. Tahta untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau habis 9 tahta untuk rakyat, kalau habis 10 tahta untuk kesejahteraan. Sama ya? Cuman permainan diksinya. Yang satu tidak ada sejahtera, ini pakai sejahtera. Jadi lebih mengalami apa ya? Kalau dulu kan memang tahun 45 ya sampai keluar rakyat. Sebenarnya apa kita tahta untuk rakyat ya? Karena kan kita ada namanya kedaulatan rakyat. Namanya aja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kan. Nah, Mas Asto, saya ingin bertanya lebih jauh. Apakah ada review
dalam penyelenggaraan undang-undang keistimewaan. Adakah review misalnya begini, kan target misalnya dalam 5 tahun, dalam 10 tahun gitu loh. Itu kira-kira sebetulnya apa yang diharapkan ke masyarakat ini gitu. Karena kan udah menginjak tahun ke-11 loh. Ya gini, sebenarnya juga tidak ada juga kalau kemudian menyerahkan tanggung jawab semuanya itu pada keistimewaan. Karena kan kalau kita bicara postur anggaran setiap provinsi itu kan ada namanya dana APBN, ada juga APBD murni, ada dana alokasi umum, ada sekarang dana alokasi khusus, ada bantuan desa. DAES itu hanya salah satu bagian komponen itu. Dan kalau DAES Jogja itu dibandingkan dengan DAES-nya Papua atau Aceh, itu kecil sekali. Kecil sekali. Mereka itu mungkin hampir di angka 30-40 triliun mungkin. Sementara penduduknya Papua semuanya, Papua Barat dan Papua itu dengan DIY itu hampir sama jumlah penduduknya. Kita kan hanya 1, berapa T. Jadi sebenarnya secara angka itu tidak cukup signifikan menurut saya. Meskipun bukan terus berarti kita tidak ada kritik atau tidak ada evaluasi atas itu. Nah ini yang saya lihat dalam perjalanan 11 tahun undang-undang keistimewaan itu yang belum banyak tersentuh itu adalah memberikan dukungan program kepada sentimen program yang terkait dengan sentimen ekonomi masyarakat. Contohnya apa Mas? Ya gini, jadi Jogja ini kan banyak sekali ya pelaku. Jogja ini kan ekonominya kan ditopang oleh UMKM kan, dan juga industri pariwisata. UMKM ini belum banyak mendapatkan sentuhan dari program keistimewaan. Kalau ada, itu mungkin neracanya masih kecil. Jadi misalnya kita lihat keringanan-keringanan, itu kan juga ekonomi rakyat kan. Kenapa tidak kemudian itu diperkuat kapasitasnya, alat-alat produksinya didukung. Dan kenapa tidak misalnya membuat radio angkringan? Jadi setiap angkringan itu ada radio, hanya satu frekuensi. Dimana di situ ada tayangan yang itu bisa menjadi kepentingan pemerintah juga untuk menyapa masyarakat antar mereka. Ini kan salah satu saja. Terus banyak sekali ya. Kebetulan saya banyak bergaul dengan teman-teman pedagang kaki lima. Sama sekali nggak ada sih. Sentuhannya gitu. Yang disentuh itu ya yang melekat dengan fasilitasi pemdanya teman-teman Malioboro di teras Malioboro 1-2. Binaannya dinas koperasi. Tapi yang tersebar yang di luar itu sampai sekarang nggak bisa. Artinya memang itu harus diperkuat ya. Iya, harus diperkuat. Jadi saya kira kalau kita mau bicara kritik 11 tahun undang-undang keistimewaan, gampang pasti caranya. Iya. Dibuka aja postur neraca anggarannya. Selama 11 tahun itu yang paling pos paling banyak. Ya itu dijelaskan. Saya nggak mau. Apakah itu untuk pembelian tanah? Apakah itu untuk proyek-proyek visi? Itu ada ya. Karena di 5 ruang keistimewaan itu ya. Saya jadi ingat gini Mas. Di tahun 2022 kemarin saya ada datanya itu bahwa sertifikat tanah atas nama keraton ya, misalnya atas nama keraton itu udah sekitar 1624. Jadi itu targetnya masih banyak gitu. Jadi maksud saya begini loh, ini undang-undang keistimewaan ini satu bahwa undang-undang keistimewaan itu bertumpu tuh backbone-nya itu pada siapa? Backbone-nya itu yang pertama apakah pada pihak keraton sebagai salah satu atau kepada pemerintahan DIY, tahu Mas? Itu yang kemarin di peringatan 10 tahun keistimewaan ketika saya jadi narasumber di salah satu hotel di Jogja, saya narasumber, saya sampaikan kritik itu bahwa sebenarnya selama ini ada salah kaprah atas penafsiran terhadap siapa yang menjadi leading sektor dari implementasi DAES. Yang terjadi sebenarnya kalau mengacu pada undang-undang keistimewaan, undang-undang keistimewaan itu kan ada karena ada eksistensi keraton dan pulau. Mestinya keraton pulau itu sebagai leading sektor yang merancang perencanaan, yang kemudian membagi anggaran, perencanaan,
membagi distribusi anggarannya ya, distribusi anggaran dan juga pelaksanaan monitoring. Tapi yang terjadi terbalik, sekarang Pemda yang ngatur. Loh, kalau gitu kan melanggar undang-undang, Mas. Ini soal tafsir terhadap undang-undang. Soal tafsir, jadi kemudian keraton Pemda memiliki namanya Paniragyo. Nah, Paniragyo inilah yang kemudian atau Pemda lah yang kemudian itu membuat perencanaan dan kemudian memplotting anggaran. Jadi harusnya keraton dan pura itu yang memplotting, terus mengalokasikan ke Pemda DIY, kamu alokasi sekian. Yang terjadi sekarang kan terbalik, Pemda itu justru yang memplotting keraton pura. Iya benar. Ya benar, ini sangat kan. Saya pernah tanya ke keraton. Terus saya nggak usah sebut lah. Ya, oke. Dan keraton memang ada dua pertanyaan yang sulit ya. Pertama, satu, keraton tidak mau dianggap serakah, tidak mau dianggap melek. Yang kedua, memang ya SDM-nya belum memadai. Tapi itu kan jawaban yang tidak Kalau menurut saya masa 11 tahun tidak memadai terus, nah jadi harusnya bukan, maksud saya begini. Karena yang terjadi kan Pemda itu justru yang memplotting keraton dan mempelajari. Jadi saya memperkirakan ini segala macam gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini, Mas. Maksud saya begini loh. Apakah itu tidak menjadi bagian evaluasi yang kemudian diperbaiki? Enggak, kalau latar belakangnya karena kekurangan SDM, kemudian karena kan jauh dalam undang-undang keistimewaan itu yang saya tahu, dan yang itu kan bukan bertanggung jawab langsung kepada pusat, kekengannya pusat. Dan transfer pusat itu kan rekening daerah. Iya. Memang dari awal pemerintah pusat itu juga menerjemahkan semangat dari keistimewaan itu agak bias juga ya. Adanya kan karena keraton pura. Ini kan hanya didapat jabatannya, tapi anggarannya kan yang mainkan kan Pemda. Jadi artinya Pemda juga dapat APBN, dapat APBD, dapat macam-macam, termasuk dana isi. Iya. Bahkan beberapa OPD kan juga dia dapat APBD murni, tapi juga dapat dana isi. Ya memang kalau logika anggaran itu satu proyek tidak boleh double anggaran, tidak boleh double anggaran. Jadi ini misalnya nih ada dinas yang sudah membuat Rapanas dengan APBD murni, tidak boleh DAES juga bikin produk yang sama, jadi harus beda. Misalnya dia bikin tehnya dan dengan APBD, tataannya DAES, itu boleh. Jadi beda, karena sering melengkapi. Nah itu terjadi. Jadi orang bikin destinasi wisatanya, tapi jalannya pakai APBD, itu terjadi. Jadi saling komen. Tapi kalau produknya sama nggak boleh. Saya jadi bingung, jadi arah tujuannya teman-teman sekalian. Jadi gini, maksud saya begini. Kalau itu masih seperti itu, biasnya kan macam-macam, karena kan lebar. Kemudian bisa nggak, menurut saya kalau misalnya itu dipusat berfokus pada lima ruang itu, kemudian itu memiliki satu manajemen sendiri, harusnya begitu, Mas. Ya, yang terjadi kan sekarang begitu. Itu kan ada bidang-bidang ya, jadi bidang-bidang yang menjadi turunan dari kewenangan itu, termasuk misalnya kalau ini urusan pengisian jabatan gubernur itu di Bidot apa, kemudian pertanahan itu di Sepertaru. Di split ya, di OPD itu. Gitu ya. Mungkin untuk meringankan beban kerja mungkin ya. Ya sebenarnya kalau saya melihat sih jujur ya, teman-teman OPD itu ya terutama yang bukan pekerjaan yang kalau mekanisme pengisian itu kan relatif nggak ada masalah kalau itu sih. Kelembagaan terus yang agak itu kan kebudayaan, pertanahan, tata ruang, itu terutama kebudayaan. Nah itu akhirnya kegiatannya kan repetisi dari yang tahun-tahun yang sebelumnya. Paste kalau ada pengembangan dikit nggak terlalu signifikan. Ada program baru juga ya kesannya sih baru sebatas event. Makanya kemudian kami teman sektor yang tahun ini juga menyelenggarakan acara itu, kami tidak mau hanya sekedar mengadakan pentas seni aja, tapi di situ kita memaksakan diri, meskipun itu tidak ada di program mata anggarannya ya. Kita ada pasar UMKM, ada 100 UMKM yang kita fasilitasi, padahal itu tidak diada. Di mana?
di Pengasih Kulon Progo. Oh, kok jauh banget? Ya kita memang sengaja jauh. Mas Harto, kok jauh amat bukan di stiker. Ya, stiker kan pribadi. Stiker itu tanpa pakai. Kalau ada aja? Oh enggak. Mangku Bumi juga enggak tanpa. Oh, saya kan nyebut ya cuma. Oh, tapi ini Kulon Progo malah. Kulon Progo kita kan sini. Kalau kita mau boleh gampangi, seperti OPD itu, ya gampang Pak. Kalau boron negeri Dosono, tapi untuk apa? Oke. Kita harus ngeroke saudara-saudara kita yang jauh-jauh. Saya mau, wah ini saya udah punya catatan terkait dengan sebenarnya undang-undang keistimewaan dengan mengamanahkan pengelolaan keistimewaan yang termasuk itu kepada institusi budaya ya, karena salah satu institusi kerajaan ya. Kemudian, nah sekarang begini Mas, ketika apakah pemerintah pusat itu memiliki hak untuk mengevaluasi apa yang diinginkan? Kalau sampai sekarang enggak, sampai sekarang kalau itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan atau segala sesuatu yang sesuai dengan mereka, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Ya pemerintah pusat itu kan pendekatannya hanya pendekatan yang lebih sifatnya teknis administrasi keuangan ya, lebih ke yang sifatnya normatif lah. Tapi soal outcome-nya, soal capaiannya, dampaknya, saya kira kok belum sampai ke sana. Padahal kan banyak sekali di Jogja yang melakukan semacam catatan kritis lah, karena terutama pada saat COVID dan segala macam. Dan itu kan juga sampai ke Jakarta. Satu, apakah Jakarta masih menilai baik-baik saja kan ya? Ya. Saya tidak tahu persis ya seperti apa cara pandang pemerintah pusat dari sini. Cuman nyatanya kan sekarang ini setiap pengajuannya kan naik terus ya. Seperti 1,4. Bahkan dari awal kan hanya sekitar 800. Nggak sampai dulu hanya berapa ratus itu terus naik 600, 800 sekarang tembus 1. Artinya kan pemerintah pusat memandang proposal dari DIY ini dia pakai, sehingga kan kenaikannya kan ada kenaikan lah, terus tidak kemudian. Dulu politisi yang ikut bantu UKA siapa? Salah satu Pak Ganjar evaluasi kan? Enggak, Mas, saya mau nanya gini, undang-undang keistimewaan, kemudian ada istimewa DIY-nya itu kan juga mengacu pada visi gubernur. Visi gubernurnya yang saya catat tuh Abad Samudra Hindia, Among Tani dan yang lain. Pertanyaan saya, sampai seberapa konsep gubernur itu sekarang ini kan kebetulan undang-undang keistimewaan itu diimplementasikan pada teman-teman birokrasi, pada masyarakat, Mas? Ya, ini mohon maaf ya, saya tidak kemudian mendowngrade atau apa yang menjadi ini. Tapi kalau saya melihat visi maritim itu kan belum optimal ya. Ketika kemudian proyek mercusuar namanya Pelabuhan Tanjung Jakarta itu kan mangkrak belasan tahun. Nah, pertanyaannya studi kelayakannya dulu bagaimana? Pertanggung jawabannya bagaimana kan begitu. Sehingga kemudian Pak Gubernur terakhir beliau mendikau bahwa ya daripada mangkrak makanya karena dikapak-kapaknya ya cukup pembenihan. Nah, kemudian kalau dulu kan tidak boleh pembenihan itu terganjar karena aturan pemerintah pusat bahwa pasir pantai itu tidak boleh dijual. Akhirnya kan ada perubahan, pemerintah pusat boleh sekarang menjual pasir pantai. Sekarang kan akhirnya berubah lagi kebijakannya. Nah ini kan ya kalau saya sih melihat begini ya, kita melihat Belanda, Portugis, termasuk juga Inggris kan juga pernah masuk ke Nusantara ya. Pertanyaannya kenapa Belanda itu hanya membangun Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Tanjung Priok, dan itu semuanya berada di utara. Kenapa mereka tidak melirik pantai selatan? Itu ada apa? Dan kalau itu, mungkin karena secara alam sangat ganas. Oh iya, ombaknya besar sekali. Tidak available lah untuk pendaratan pantai dan sebagainya. Bahkan kan Belanda itu membuat rekayasa alur ini kan sungai Bengawan Solo kan bermuara di Selat Madura, tapi sama Belanda kan dibuat sudetan 15 kilo untuk terjunnya ke Laut Jawa supaya tidak menjadi penanggalan di Selat Madura karena di situ ada Tanjung Priok membahayakan Tanjung Perak membahayakan ini. Nah
kita Republik membuat pelabuhan di Pantai Selatan. Ya, akhirnya kan nggak terrealisasikan. Karena mungkin alamnya memang alamnya terlalu. Makanya kan oke, maritim, cuma kan begini, kalau kita bicara era Among Tani dagang layar, itu menurut saya tidak harus diterjemahkan bahwa dagang layar itu dalam bentuk samudra. Dagang layarnya ya era 4.0 ini. Bagaimana ekonomi digital itu juga menurut saya adalah dagang layar. Menurut saya ya. Bagaimana kemudian Jogja ini bisa menjadi produsen barang-barang yang dijual keluar. Pokoknya menggunakan ekonomi digital lah, itu ya dagang layar ini potensi sekarang ya. Kekinian, bukan kemudian perahu layar ya. Iya. Aduh, teman-teman sekalian, nggak terasa ya. Sudah hampir 20 menit. Cuman saya masih ada beberapa pertanyaan ini, Mas Hasto itu kan pelaku, boleh katakan pelaku ekonomi, praktisi. Macam lah. Oh, semacam-macam lah, pokoknya masuk budaya dan segala macam dengan berbagai kegiatan. Saya melihat gitu Mas, Yogyakarta ini inovatif dan kreatifnya itu seberapa sih disupport? Kalau saya lihat tuh support, jauh dari pengamatan saya, bahwa supportingnya, keistimewaan itu, istimewa terhadap konsep atau ruang kreatif dan inovatif di Jogja kok kurang ya Mas? Apa sebetulnya Mas? Duit ada umpamanya. Ya karena mindset birokratnya itu masih minta dilayani, belum bisa melayani. Istimewa. Contoh baru-baru ini ramai. Satpol PP bahwa pengamen itu disamakan dengan pengemis. Tidak boleh pengamen di. Menurut saya ini adalah cara pandangnya keliru. Saya belajar juga studi pembangunan, kritik terhadap pembangunanisme. Itu kan pendekatannya menjadi top down kan, harusnya bottom up. Harusnya diajak ngomong pengamennya itu. Langsung digaruk. Mereka juga butuh makan. Toh nyatanya negara juga tidak sepenuhnya bisa kasih makan rakyatnya. Kalau ini kan bisa dikasih ruang-ruang berkesenian. Atau kemudian mengajaklah teman-teman BRI, Asita, destinasi wisata itu soalnya ada potensi teman-teman pengamen. Bisa nggak kemudian dialokasikan ke spot-spot itu, tidak langsung dilarang. Kan kasihan juga mereka cari makan mandiri kok. Ini loh Pak, jadi saya lihat bahasa saya tadi agak keras. Birokrat kita itu cenderung masih tidak dilayani. Nah, itu karena mereka cara pandangnya tidak partisipatoris kalau bahasa teoretiknya. Paradigma pembangunan partisipatoris itu apa tahu sih? Dibutuhkan partisipatoris. Ya apa karena ada sentuhan monarki gitu enggak ya? Ya enggak juga. Sebenarnya itu standar sih. Standar. Iya. Mungkin ya itulah karena kalau yang case saya ketika di Mangkubumi itu saya melihat bahwa kalian teman-teman pejabat birokrat enak aja membuat kebijakan karena mereka teman-teman membuat kebijakan itu tidak pernah mempertimbangkan apa perut karena sudah aman kan, sudah dapat gaji, dapat CPP. Nah kalau kita masyarakat sipil membuat kegiatan itu dalam rangka bertahan hidup Pak. Benar ya? Ini kelas yang terakhir karena udah hampir 25 menit. Mas, pengembangan DIY, pengembangan Yogyakarta loh Mas. Itu kan katanya tidak hanya berkembang pada lingkup nasional karena potensi budaya, heritage, sejarah, macam-macam lah. Gitu sekarang. Salah satunya yang berhubungan dengan UNESCO, kan dari tadi Prambanan gitu. Nah kemudian pertanyaan saya Mas, sebetulnya apa yang dicari oleh DIY terkait dengan kalau bahasa namanya posisi geopolitik di internasional itu, koneksi dengan yang saya maksud. Ya, kalau yang dicari adalah legacy dari lembaga internasional. Legacy ya, dalam bentuk apresiasi atau penghargaan. Menurut saya itu bahaya. Bahayanya?
Ya karena kan kita juga harus melihat sebenarnya dampak kemanfaatannya juga secara real ke masyarakat apa. Saya ingat kritiknya pengamat militer ya, pengamat pertahanan Bukoni. Bagaimana dia mengkritik rekomendasi G20 di Bali. Yang salah satu rekomendasi dari pertemuan G20 itu adalah jadi kawasan alam itu wajib dilindungi. Internasional sepakat nih. Kawasan alam pantai apa itu harus dilindungi karena untuk ekosistem dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa sih yang melindungi dan siapa yang nanti akan menjadi polisi untuk menegakkan kesepakatan itu? Kalau Indonesia atau suatu negara tidak dipandang mampu melindungi pantainya misalnya, berarti kan karena itu kesepakatan internasional, polisi internasional bisa berapa masuk dong? Iya, benar. Iya, karena kesepakatannya Dan di mana kedaulatan pada akhirnya? Makanya harus hati-hati terhadap apa yang menjadi mindset internasional juga. Jangan lantas kemudian ini lembaga yang internasional, ini PBB, ini seolah-olah. Ya iya, tetap kita harus tetap sebagai bangsa yang berdikari atau Bung-Karno juga harus ada udang di balik batu. Maksudnya kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat itu daulat budaya itu. Iya. Artinya kan yang menurut saya kan sekarang yang harus dipenuhi itu kesejahteraan masyarakat. Pilihnya bukan beri kosong. Ya, bahasa saya kan suara pilih. Saya tidak mungkin saya keceplosan aja tadi. Jadi yang dipikirkan ini kan perut lah, jadi perut masyarakat lah, kesejahteraan. Meskipun ini perutnya enggak, tapi gerbongnya kan banyak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ada beberapa catatan yang ingin saya kemukakan ini terkait dengan tanggal 31 Agustus nanti Undang-Undang Keistimewaan Jogja sudah masuk di usia yang ke-11 tahun. Catatan pertama yang cukup signifikan adalah bahwa keistimewaan itu bukan hanya dipegang lokomotifnya itu ada lokomotif dari Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, karena dua lembaga budaya ini yang memegang peran kunci dalam pengembangan kebudayaan, sejarah, berbagai hal yang ada di Indonesia. Sehingga berbagai program-program yang di luar Pemda DIY itu memang harus digerbongi oleh Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Kalau sekarang ini kan diseplit, dimasukkan dalam programnya Pemda. Memang ada alasan sumber daya, tapi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki yang karena sehingga betul-betul keistimewaan DIY lewat Undang-Undang Keistimewaan dengan dana keistimewaannya betul-betul menjadi sebuah tempat untuk mengembangkan kebudayaan, kesejahteraan masyarakat yang istimewa. Kemudian yang kedua, bahwa pengembangan DIY juga harus mulai berubah paradigmanya dari birokrat yang minta dilayani menjadi satu sistem yang partisipasi gitu lah, kalau kata Mas Hasto. Jadi kebijakan-kebijakan itu lebih kepada itu gitu. Kemudian yang penting yang ketiga adalah bahwa kita itu merdeka, kita itu berdaulat, sehingga apapun kerjasama internasional, siapapun yang di bagian syariah internasional juga harus memikirkan kedaulatan kita. Jadi jangan sampai dijajah kan gitu ya Mas. Dijajah antara penting kedua ya. Ya sekarang kan secara ekonomi kan kita masih dijajah. Dijajah ya. Kemudian ada satu lagi menarik, pengembangan masyarakat UMKM yang selama ini dirasakan masih kurang. Tidak hanya melulu pada sektor-sektor UMKM yang sudah settle dan segala macam, tapi ada sektor ekonomi rakyat kecil, mikro, ada angkringan segala itu sebetulnya harus dikuatkan kapasitasnya. Masih banyak lagi sih, tapi teman-teman kita ngobrol lagi dengan Mas Hasto. Cuman Mas Hasto memang sekarang ini saya sih menilai berbicaranya agak hati-hati sedikit. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi, salam tim dokter.